Oke baik sahabat, tuan-tuan, puan-puan, sahabat Anda dimanapun sahabat berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memulakan perjalanan dari Masjid Nur Hidayah yang berada di Kampung Tobyar ya. Cantik sekali pemandangannya, perkampungannya, dan suasana sawah padi di tepian dari perkampungan yang berada di negeri Kedah Pendang ini ya. Di negeri Kedah, tuan-tuan. Waktu itu saya membuat perjalanan waktu sore ya. Kali ini saya membuat perjalanan pada waktu agak petang ya, bukan sore ya. Jadi saya masuk ke kampung, yaitu Kampung Tobyar. Ini cantik sekali pemandangannya. Saya akan buat video slow motion juga, jadi supaya lebih dekat kita mengenali perkampungan di negeri Kedah ini dan melihat bagaimana perkampungan yang berada di negeri Kedah Darul Aman ini dengan menggunakan kamera GoPro Hero 10 ya, dengan keindahan suasana alam. Jadi sahabat-sahabat yang mungkin jauh dari negeri Kedah ya, kenapa selalu saya ada di negeri Kedah ini ya, karena saya memang banyak tinggal di negeri Kedah, tapi banyak juga kurang masa untuk melihat sendiri perkampungan di negeri Kedah. Maka berkali-kali saya ingin melihat bagaimana bumi bertuah ini, negeri Kedah yang begitu indah ini. Saya kongsikan bersama tuan-tuan, dan saya masuk kampung-kampung ya. Ini kampung yang begitu cantik, bersih ya. Ada longkang-longkang di tepian di depan rumah ya, dengan pokok-pokok kelapa di depan-depan rumah, pokok mangga, pokok rambutan, dan banyak lagi yang dapat kita lihat lah ya. Ini tepatnya di tepi dari kilang, yaitu kilang kicap ya, kilang kicap Mudim ya, salah satu perusahaan kicap yang terbesar lah di Malaysia nih, dan banyak jutaan botol pengeluarannya ya. Dan setelah saya tengok-tengok, adalah salah seorang usahawan bumi putra yang sudah berjaya memasarkan jutaan botol produk Mudim ini dan mendapat sambutan yang baik dari rakyat Malaysia. Dan banyak lagi yang usaha-usahaan di negeri Kedah ini yang berjaya, dari mulai orang kampung ya. Masya Allah, indah sekali pemandangannya, dengan sangat cantik ya. Ada di tengah-tengah sawah jalannya ya, lalu perkampungan-perkampungannya, orang-orang kampung yang sudah pun tinggal lama di daerah Pendang ini. Terutamanya yang ingin saya datang ke sini karena tertarik dengan nama-nama kampung yang berada di sini, teman-teman. Bagaimana adanya Kampung Majapahit. Saya berulang-ulang, Kampung Majapahit yang berada di daerah negeri Pendang ini. Baik, kita melalui jalan di tengah-tengah sawah ya, dengan menghala kamera saya tepat kepada matahari yang bersinar indah ya. Masya Allah, sangat-sangat cantik ya pemandangannya. Ini saya melalui perkampungan tadi, lalu saya menghala sebelah kanan ya di kampung tadi, supaya saya masuk balik ke jalannya. Itu jalan banyak ya, banyak nama-nama dari jalan yang berada di negeri Kedah ini berkaitan rapat. Setelah saya paham ya, sebelum ini saya tak dapat mengulas. Setelah paham, Alor itu adalah salah satu aliran air yang digunakan oleh petani. Jadi kalau di Alor Mengkudu ya, tempat itu adalah Kampung Mengkudu ya. Ada pokok mengkudu juga. Dan ini di Alor Tobyar ya, Tobyar Gul, ada tempat untuk disewa, homestay, dan banyak lagi. Cantik sekali ya. Saya buat video slow motion ini agar supaya lebih senang kita melihat bagaimana suasana kampung di waktu petang, waktu sore, dengan gumpalan-gumpalan awan itu yang cukup indah sekali. Ini tidak kita dapatkan di Europe ya. Ini hanya bisa kita lihat di Asia, yaitu di Indonesia, di Malaysia, Thailand. Kalau di Singapura tak akan ada pemandangan seperti ini, teman-teman, karena di Singapura itu sudah penuh dengan industri-industri, maka ketergantungan makanan dari rakyat Singapura sendiri amat membimbangkan ya, karena semua impor ya, semua impor, dan petani di sana sudah tidak ada ya. Jadi apalagi kita tunggulah, kita menikmati pemandangan ini dengan bersolawat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, Allahumma sholli
على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Semoga dengan kita bersolawat kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dari beliau Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lanjutkan perjalanan. Biasanya waktu sore, penduduk-penduduk kampung yang berada di negeri Kedah ini, makcik-makcik, pakcik-pakcik, adik-adik, akak-akak ini akan memancing di sungai-sungai, yaitu di alor-alor ini, alor ya. Sungai-sungai ini adalah air-air yang digunakan oleh petani. Namun saya dapati juga rupa-rupanya bila waktu hujan, selepas hujan lalu air akan banyak kan, itu terdapat ikan-ikan yang besar ya, tapi ikannya banyak duri ya. Orang-orang kampung yang memancing itu bukan hanya mendapatkan sedikit ya, tapi banyak sekali perolehan mereka dari ikan-ikan yang mereka hasilkan dari dia memancing itu. Dan biasanya berhari ya, satu hari penuh. Dia akan memancing dengan suami dia, nanti anak dia akan menyusul, menghantar makanan, kemudian selepas itu balik sholat, balik lagi mancing lagi, disambung oleh anak-anaknya. Itu suasana perkampungan yang saya lihat sendiri di negeri Kedah ini ya. Masya Allah, cantik sekali ya. Warga kampung Alor Mengkudu, Alor Mengkudu ini di Pendang ya, di Pendang. Ini tepi-tepian di jalan-jalan sawah. Ini ada kiri dan kanan ya, sahabat-sahabat yang saya dari Indonesia ya. Mungkin agak sukar melihat pemandangan seperti ini di Indonesia, karena biasanya walaupun dibuatkan jalan seperti ini, itu adalah jalan orang-orang kampung dan banyak lori-lori yang akan menggunakan, akhirnya kerusakan tuh banyak. Tapi di sini kiri kanan, dibuat di kiri kanan, dan di tengah-tengahnya itu tali air ataupun pengairan lah ya. Saya mengambil ke sebelah kiri, ada rumah-rumah yang sebelum ini saya ambil video waktu petang, waktu sebelum maghrib. Oh, ternyata indah sekali. Dan ini saya datang lagi ke sini mengambil pemandangan yang begitu cantik. Saya benar-benar terpesona dengan perkampungan di daerah Pendang ini ya. Banyak orang-orang Pendang ini juga beradaptasi ya dari orang-orang keturunan Syam ya, yang ada juga angkor-angkor atau wat itu tempat sembahyang orang-orang Thailand ya, orang Buddhis ya. Jadi di Malaysia ini kalau kita masuk ke kampung-kampung itu, Masya Allah, subhanallah, anta samsun anta badrun, engkaulah matahari, anta nurun fauqa nuri, cahaya yang menyinari. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tonton, kita lihat sekali ya, Masya Allah, di tengah-tengah, di celah-celah jalan ini, subhanallah. Sebab itu maka tuan-tuan, apabila kita benar-benar meresapi, melihat dengan naluri kita, dengan mata kita, memandang betapa anugerah Allah SWT itu begitu besar kepada hambanya, kepada makhluknya, yaitu penciptaan alam ini. Apabila kita benar-benar melihat dengan mata hati kita, maka semua itu indah belaka. Tidak ada yang sia-sia dalam penciptaan, yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saya berulang kali, hari itu pun saya buat video seperti ini. Jadi saya buatkan video waktu petang ini supaya nampak jelas ya. Masya Allah, lihat nih. Ini rumah-rumah ini
yang saya terpikat adalah bagaimana desain rumah ini. Kalau kita lihat ya, desain tiang panjang ini yang terdapat di kebanyakan daerah Perseberang Prai, Negeri Kedah, banyak lagi kayu-kayu. Tetapi ini dimodernisasi, dimodernkan, sudah dibuat dengan menggunakan yaitu semen ya. Cantik sekali pemandangannya. Saya mendapatkan suasana yang hampir sama dengan video sebelum ini. Bagaimana titik saya membuat pusingan dan adanya matahari yang tepat, tetapi kini lebih jelas ya. Dan ini lihat ya, begitu cantik, indah sekali perkampungannya. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat saya semuanya ya, terkadang apa yang saya sampaikan di dalam YouTube terkadang ada kesilapan. Tetapi kesilapan itu biasanya saya selitkan, kesengajaan saya itu supaya menarik orang berkomentar ya. Tetapi tidak ada maksud untuk mengelakkan bahwa apa yang saya sebutkan itu betul. Itu seperti ya, orang yang membawa sebelum ini kan ada saya menyebutkan nama nasi kandar, itu adalah sebelumnya yaitu orang pertama bernama Haji Kandar. Itu sebenarnya saya selitkan saja supaya ada di YouTube ini, sahabat-sahabat ya, ada dinamakan dengan audien. Audien tuh penonton kita apakah aktif atau diam. Jadi teman-teman biasanya akan komen, karena apa? Karena interaksi di dalam YouTube itu ya, kalau kita mengutarakan sesuatu yang betul-betul dan tidak bisa dibantah, maka orang tidak komen. Bila orang tidak komen ya, ternyata algoritma YouTube itu tidak mempromosikan dari YouTube yang kita upload itu. Jadi audien akan sepi, dan akhirnya algoritma YouTube juga akan menurun dan video itu tidak ditonton. Ini saya juga berulang-ulang kali mencoba, tetapi bila sudah ada notifikasi itu saya paham, oh berarti algoritmanya seperti ini ya, supaya paham sahabat-sahabat. Tetapi ada yang perlu tuan-tuan benar-benar pahami, bahwa penyampaian kesilapan yang saya sampaikan itu tidak memberikan mudarat yang besar ya, hanya melalui berbeda pandangan dan boleh dimaafkan ya. Jadi bukan mutlak ya, bukan mutlak dan kesilapan fatal. Jadi teman-tuan, apapun yang sudah ya sudahlah, kita lepaskan ya. Tapi seelok-eloknya tuan-tuan sudi memberikan kemaafan, membuka pintu luas maaf seluas-luasnya kepada hamba pribadi Muhammad Rodi ya. Terima kasih. Saya akan juga masuk ke sebelah kiri ya. Ya, sebelah kiri. Pelan-pelan kita masuk ke sebelah kiri karena waktunya berbeda, tetapi saya memperoleh panorama yang sama dengan video sebelum ini. Subhanallah. Di persimpang 3 ini panjang sekali ya videonya. Hanya tuan-tuan sediakan kuota ya yang banyak untuk melihat video ini, karena 50 menit, panjang sekali. Tetapi dengan harapan orang-orang kampung itu juga suka, karena saya memvideokan perkampungan mereka, dan penonton-penonton yang ada di tengah-tengah bandar yang sibuk bekerja, yang setiap hari sibuk busy man, businessman, semuanya busy ya, sibuk entah apa. Tetapi kadang-kadang mereka tidak tahu, mereka harus keluar negara untuk mendapatkan sunset, matahari yang begitu indah. Padahal ada di Malaysia ya, banyak sekali. Saya waktu pagi biasanya sebelum subuh saya sudah bangun, itu saya akan keluar dulu ya dari bilik dan menghirup udara pagi yang begitu segar. Lalu saya akan mandi ya. Selepas mandi saya akan sholat subuh. Selepas sholat subuh itu biasanya kalau istri setengah masak ya saya tolong, kalau dia apa-apa yang boleh saya tolong lah. Kemudian biasanya waktu pagi pancaran matahari itu yang saya tunggu-tunggu, saya tak boleh melepaskan peluang itu. Cantik sekali teman-teman kalau kita benar-benar menyadari bahwa setiap kejadian alam itu memberikan kita semangat baru ya.
Bagaimana setiap pagi matahari akan datang dan setiap petang dia akan tenggelam, dan keindahannya yang membuat saya tercari-cari. Kadang-kadang yang membedakannya itu adalah awan-awan yang selalu berubah-ubah, berganti-ganti, dan itu membuat saya berasa kagum bagaimana penciptaan alam semesta ini, ya. Begitu hebatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan panorama kejadian alam ini menjadi indah kepada manusia-manusia yang mengerti dan memahami sifat alam, ya. Karena banyak sekali kita membuang-buang energi kita untuk sibuk kerja, duit, macam-macam kesibukan. Tetapi sebenarnya kita dapat melihat bagaimana setiap kejadian alam itu memberikan kita ketenangan, kenyamanan, dan support, yaitu semangat, ya, semangat manusia dalam setiap apa jua keadaan. Seperti itu. Seperti itulah juga kehidupan, yaitu kita dapat hidup berjaya, bersinar terang, lalu redup seketika, ya. Itu adalah perjalanan kehidupan, seperti perjalanan, yaitu dunia, putaran roda bumi ini, ya. Jadi apa-apa sajalah, ya. Dalam celoteh saya nih, orang Kedah cakap hang nih, cakap banyak, orang Kedah macam itulah. Orang Kedah nih cakap derek. Dia pun baik sebenarnya orang Kedah nih. Bila tegur saya, pasal apa hang buat video, marah. Tapi dalam kemarahan dia itu sebenarnya dia tak marah sangat. Dia tanya, tapi cara bertanya orang Kedah nih direct. Mampu pi kak hang, mampu pi. Padahal dia pun biarlah, tak apalah, macam itu saja. Tapi dia ada bagi kata-kata yang naratif yang keras dan menonjol, ya. Sepertinya kita dapat melihat suasana perkampungan ini dengan selamat, aman, nyamannya. Karena di setiap negeri, jalan-jalan di Malaysia ini saya merasa nyaman, tenang, ya. Apalagi bertemu dengan penduduk kampung. Dan terkadang ada juga lah, ya, peniaga-peniaga yang meminta saya untuk mempromosikan makanan-makanan, ya. Jadi kalau kita tolak nih tak baik, ya. Tapi kalau kita buat, kadang-kadang perut sudah kenyang, ya. Jadi macam mana, ya, saya pun buatlah. Dan semoga yang suka dengan video makan-makan tuh boleh tengoklah, ya. Mana yang tak suka tuh boleh tengok video-video saya yang lain, ya. Itu sah. Sebab itu saya menamakan channel saya ini channel Jalan-Jalan di Nusantara. Karena dalam setiap perjalanan itu kita melihat pemandangan, kita ada keletihan, kita rehat, kita lapar, kita makan, ya. Kita boring, kita healing lah di tepi laut, tengok suasana sunset. Dan lagi-lagi saya ini di daerah Pulau Pinang. Kemudian saya juga selalu ulang balik ke Kedah, kadang-kadang pergi Kuala Lumpur, ya. Tapi kebanyakan saya datang ke Kuala Lumpur, sukar sekali untuk membuat video. Karena di daerah perkotaan ini tidaklah secantik di daerah perkampungan, ya. Jadi saya lebih suka apabila balik kampung, saya akan video perkampungan-perkampungan di daerah negeri Kedah, Darul Aman. Kedah pantang kalah, walau sakit jantung dan rebah, maju lantang semula gagah, mujur lalu melintang padang. Hijau kuning tanahku, Darul Aman negeriku. Hijau kuning tanahku, negeri Kedah negeriku. Tet 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 tet, yakinkanlah diri sendiri, berjuanglah sejiwa murni. Yang pandai itu lanjutlah, ya. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Sudah 21 menit, ya, kita berjalan. Tanpa terasa panjang, ya, video ini. Tanpa terasa kita sudah sampai di daerah Alok Punti. Alok itu tali air tadi, ya, dan Punti itu nama kampung. Jadi Alok Punti, jadi air yang mengaliri di daerah Punti.
Kampung Punti, lalu ada Kampung Tanah Merah, lalu ada Kampung Majapahit, lalu banyak lagi kampung-kampung di sini. Nah, Tanah Merah ini, kalau Profesor Dr. Solehah Yaakob itu dahulunya Tanah Merah ini juga ada sejarahnya ya. Ternyata di Tanah Merah ini dahulunya apabila pembuatan yaitu tempat relau yang berada di bawah dari Gunung Jerai itu diambil tanah-tanahnya dari sini. Dan ada lagi juga penemuan yaitu kerangka manusia, yaitu tempel ya, atau patung Buddhis yang berada di Bukit Coras ya. Alhamdulillah saya sudah ingin sampai ke Bukit Coras itu bagi melihat sendiri bagaimana penemuan dari patung atau arca Buddha yang usianya 13.000 tahun atau 6.000 tahun ya. Itu ditemukan di Bukit Coras dan sekarang disimpan di Kuala Lumpur ya. Disimpan. Dan setelah saya bertemu dengan warga kampung yaitu Kampung Bukit Coras, nama dia Encik Iswadi ya, Encik Iswadi itu bersedia, misalkan kalau saya datang dan ingin melihat sendiri yaitu Bukit Coras dan bagaimana tempat ditemukannya itu, sanggup Tuan Iswadi ini untuk menemani saya bagi melihat sendiri yaitu tempat penemuan patung Buddha tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan perjalanan saya untuk sampai ke Bukit Coras tersebut. Tetapi ada masanya Bukit Coras ini licin ya. Ada masanya kalau ada hujan itu akan licin sekali karena tempatnya itu bukan tempat rekreasi, agak sukar untuk naik ya. Mohon doa, walaupun saya tak dapat berjanji bila masa dan tarikh berapa yang akan saya buatkan video, tapi insya Allah saya akan datang segera mungkin. Saya ikhtiarkan, semoga di video berikutnya saya dapat sampai di Bukit Coras. Dengan demikian maka satu demi satu bukti-bukti candi-candi ini kalau ditemukan, nanti para pengkaji-pengkaji sejarah ini dapat menemukan fakta-fakta sejarah bagaimana ketamadunan yang berada di Sungai Batu itu yang wujud, dan dengan bukti-bukti yang banyak ditemukan maka akan mengokohkan lagi kedudukan negeri Kedah tua ini di persada antar bangsa. Karena pernah juga di Kedah itu menjadi salah satu penghilangan terbesar ya, yaitu pembuatan peralatan seperti peralatan pedang ya, dan melalui relau-relau yang ditemukan di Sungai Batu. Tetapi banyak sejarawan-sejarawan yang membantah karena tidak ditemukannya juga pedang-pedang di sekitar itu. Hanya ada relau-relau, ratusan relau yang berada di Sungai Batu tersebut. Sebab itu kalau sejarawan-sejarawan yang dan arkeolog itu yang menemukan karang-karang ya, batu-batu karang itu di sepanjang Sungai Yan itu berumur jutaan tahun. Dan kalau naik lagi ke atas Gunung Jerai, maka batu-batu, lempengan batu yang ada di atas Gunung Jerai itu mengandungi unsur besi ya. Oleh sebab itu lempengan itu disebut batu meteor yang jatuhnya dari langit dan tertimpalah di Gunung Jerai. Tetapi kurangnya bukti-bukti yang kukuh, ditemukannya beberapa fakta itu, maka kurang orang berminat ya untuk tahu lebih detail bagaimana sejarah-sejarah yang ada di Gunung Jerai tersebut. Dan saya pun kurang begitu yakin ya, walaupun saya berkali-kali datang dan melihat sendiri, dan saya menemukan beberapa barang
bukan barang, beberapa batu yang tertancap, karang yang cantik sekali seperti mutiara tertancap di batu, dan itu bila saya pegang itu memang bersinar tapi sukar untuk diambilnya. Dan itu banyak sekali sebenarnya, banyak sekali itu pun berada di tepian-tepian laut ya. Ada laut yang berada di daerah Sungai Pasir, yaitu di Dulang Yan, di Dulang Besar, Dulang Kecil. Itu bila saya menelusuri di tepian pantainya itu banyak sekali pasir-pasir dan juga karang-karang yang banyak sekali. Nah, itu menandakan bahwa karang-karang yang itu apabila dikaji itu adalah khazanah yang sudah berumur jutaan tahun. Nah, dari sana kalau saya benar-benar melihat lebih detail ya, saya bukan ahli arkeologi, tapi saya suka apabila kita bandingkan karang-karang yang saya temukan di Perak ya, yaitu di Lumut Perak, itu tidak sama dengan karang-karang yang berada di tepian dari Banjaran di bawah Gunung Jerai itu. Lain ya. Saya ada mengambilnya satu, saya simpan. Dan itu minat sejarawan-sejarawan itu perlu dipupuk ya. Karena tidak boleh keseorangan seperti Profesor Dr. Soleh Yaakob. Beliau adalah seorang ahli bahasa, tetapi minat dalam juga barang-barang antik nih kan. Karena dan juga Profesor Saidin sendiri itu harus ada generasi muda pelapis yang suka juga dengan ahli-ahli sejarah, karena setiap sejarawan itu adalah ilmuwan ya. Kalau ilmuwan ini sudah tua dan kembali ke rahmatullah, maka hilanglah satu ilmuwan itu, maka tidak ada yang menyambungnya. Itu haruslah dipupuk dari university, dari USM ini. Banyak anak-anak muda yang memilih bukan kepada pelajaran sejarah ya, tetapi banyak memilih dari yaitu desainer ya, dan yang memilih bekerja sebagai dosen ya, memilih jurusan-jurusan yang bukan dari sejarah-sejarah yang diambil itu. Dan minat mereka juga semakin tipis ya di USM ini, tidaklah begitu semangat seperti pada ketika dahulu tahun 2000 ya. Itu banyak sejarawan-sejarawan yang benar-benar fokus untuk membuat kajian-kajian mengenai sejarah dan juga warisan peninggalan yang ada di tepian dari daerah Yan, dari Sungai Muda menuju ke Pantai Murni dan naik lagi kepada Kuala Kedah. Bahkan Kuala Kedah sendiri, saya pernah sampai di benteng pertahanan Kuala Kedah. Itu seperti kota yang sudah dihancurkan dan tidak ada nilai sejarahnya ya. Sudah dari saya sudah sampai ya, bukan saya hoax ya. Itu alat-alat meriam badak lah, katak lah, itu seolah-olah hanya dipajang tanpa ada. Bila kita datang sebagai tourism kan, bila kita datang itu ya dilepas seperti itu saja, tengoklah. Nah, tidak ada guidance pelancong yang pegawai daerah dari Kementerian Pelancongan itu yang memberikan keterangannya. Ini apa sejarahnya ya. Dilepas begitu saja. Dan ya tidak salah juga, karena kadang-kadang dia yang datang ke sana pun bukan nak tengok sejarah pun, dia nak sampai di sana, tangkap gambar, selfie balik. Tetapi ini cara memupuk minda masyarakat anak-anak muda di Malaysia ini harus dari sekolah ya. Sekolah-sekolah perlu membuat lawatan anak-anak murid itu ke tempat-tempat seperti itu dan dibimbing oleh guru-guru, lalu diterangkanlah oleh jabatan warisan ya, atau jabatan pelancongan itu memperkenalkan apakah sejarah yang terdapat di Kuala Kedah. Dengan begitu maka anak-anak akan mengenali sejarah, dan buku-buku sejarah juga perlu dimodernkan ya. Karena buku-buku sejarah ini
bagaimana kemasukan Belanda, kemasukan Inggris dari Malaka ya, dan bagaimana tenggelamnya sejarah-sejarah Kedah ini tidak ditulis di dalam sejarah Malaysia ya. Ada seorang Profesor Dr. Muati ya, orang Seberang Jaya juga, yang kelahiran Kedah ya, yaitu Profesor Dr. Muati ya. Itu adalah anak kelahiran Kepala Batas ya. Nah, jadi Kepala Batas yaitu di area Istana Bukit sana ya. Dan sekarang menetap di Pulau Pinang ya. Itu menyebutkan secara detail apa-apa sejarah ya. Tetapi di dalam buku sejarah Malaysia itu tidak diajarkan. Bahkan Profesor Dr. Muati itu secara detail boleh menyebutkan bagaimana asal-usul keris, yaitu keris yang menjadi kebanggaan raja-raja di Malaysia itu, yang terdapat di negeri Perak. Nah, di Bukit Candan sana itu ada keris Tameng Sari ya. Nah, dan Dr. Muati sendiri apabila berceramah di masjid, saya mendengar, saya diam-diam saya dengar, itu ternyata apa yang saya dapatkan cerita itu dari bapak saya itu ya sama yang diceritakan oleh Dr. Muati itu, bahwa keris Tameng Sari ini awalnya adalah daripada pasukan Majapahit ya, yang mendirikan kerajaan di Malaka itu datanglah di negeri Perak, dan diadulah pendekar dari Jawa ini, yaitu ini yang berbeda, ini adalah pendekar dari Jawa itu dengan versi yang diceritakan oleh Dr. Muati itu berlainan sedikit ya, tetapi saya mengambil dari Dr. Muati. Itu adalah pendekar dari Jawa itu semasa bertarung dengan Hang Tuah itu kalah ya, dan akhirnya dihadiahkanlah keris Tameng Sari itu kepada Hang Tuah ya. Tetapi keris Tameng Sari ini banyak diakui oleh ahli-ahli keris ya, cetak rompak ya, yang mengaku dia pun memiliki Tameng Sari. Nah, jadi saya pernah datang di Bukit Candan yang berada di negeri Perak, ada diletak yaitu diorama bagaimana lengkok yang tepat dan bagaimana keris Tameng Sari itu ada di negeri Perak, disimpan di negeri Perak. Dan alhamdulillah keris Tameng Sari ini memberikan bukti bahwa kesinambungan kerajaan-kerajaan dahulu, kerajaan di Jawa, di Sumatera, yaitu di Malaka, dulu belum ada ya, Melayu, belum disebut Melayu ya, di Sumatera, di Malaka, kerajaan Malaka. Jadi itu memberikan pandangan yang positif kepada saya. Mengapa bila saya di beberapa channel saya ini, di komentar-komentar saya berani mengatakan salam serumpun, kita ini serumpun ya. Ya karena dari asas yang saya ketahui, mengapa padahal ayah saya ini orang kampung ya, orang Jawa. Apabila memberikan dongeng-dongeng sebelum tidur saya itu tentang pewayangan, tentang sejarah-sejarah Wali Songo, ternyata apa yang saya dengar dari profesor doktor di Malaysia itu tentang sejarah-sejarah itu, kerajaan-kerajaan itu sama dengan apa yang diceritakan. Walaupun bapak saya tidak belajar dari buku-buku, tetapi mungkin mendengar juga dari atuk saya itu namanya Yusuf ya. Dan Yusuf itu anak dari Mbah Begal. Atuk saya itu Mbah Gal namanya ya, Mbah Gal. Jadi mungkin diceritakan oleh Demang-Demang dahulu. Bahkan kampung saya itu namanya juga kampung yang aneh, Bulung. Itu banyak juga gua-gua, dan orang-orang di kampung saya itu suka menyimpan keris-keris ya. Seperti itulah.
agak sedikit yang saya ceritakan tentang bagaimana sejarah kerajaan-kerajaan dahulu yang sama persis yang diceritakan oleh ayah saya, dan sama apabila ahli-ahli sejarah di Malaysia itu bila berceramah itu sama juga dengan persis sama dengan yang diceritakan oleh ayah saya. Jadi berarti kita pernah memiliki satu tulisan buku yang tidak mungkin orang Jawa dengan orang Malaysia boleh bercerita sama kalau tidak ada landasan buku. Nah, tugas kita yang mencari buku itu di mana, tulisan itu di mana. Maka tugas kita itu membeli balik buku-buku yang ada, yang dirampas oleh penjajah-penjajah itu. Biasanya disimpan di negara luar tuh, biasanya banyak itu ya. Dan ini yang tidak diikhtiarkan oleh kerajaan Indonesia, kerajaan Malaysia ya. Mereka hanya fokus kepada ekonomi. Maka dengan ekonomi itu bagaimana sih? Ekonomi bukan hanya dari elektronik ya, tetapi banyak khazanah yang perlu dirungkai itu dijadikan ekonomi. Seperti budaya dijadikan ekonomi, bagus itu. Jadi seperti tempat-tempat wisata itu dijadikan ekonomi juga ya, walaupun kita juga tidak menolak dengan kemajuan ini, kita mengikut kemajuan zaman. Ngecompios kan Bang Rabar-bar. Baik tuan-tuan, kita akan mengakhiri video 15 menit lagi ya. Cantik sekali ya pemandangannya. Jadi saya juga tertarik dengan Syekh Fazir Abdul Qadir. Itu seorang menteri, pernah juga menjadi menteri pendidikan, pelancongan, dan juga menteri macam itu ya, jalan raya itu ya, apa itu, dan juga Rais Yatim. Itu dulu agresif sangat untuk mengetengahkan tentang hazanah warisan peninggalan kerajaan Melayu ini. Tetapi sekarang ini agak lambat ya, dari Kementerian Pelajaran ya, dari Kementerian Kebudayaan dan Warisan, agak lambat ya. Dan mungkin peruntukan juga tidaklah banyak ya. Dan semoga profesor-profesor yang ada di Malaysia ini dapatlah bertemu, membuat perbincangan di fakultas-fakultas dan disaksikan oleh anak-anak murid ya. Maka untuk membuat perbincangan, tanya jawab, dan datang ke lokasi-lokasi supaya tidak timbul salah faham. Karena tuan-tuan tahu sendiri, konten kreator dari Indonesia ini biasanya hanya mengutip dari konten-konten yang ditulis melalui berita-berita ya, koran-koran, lalu dijadikan konten, dan akhirnya mereka membuat naratif yang seolah-olah mengadu domba. Kemudian terjadilah komen-komen, berbalas komen negatif, saling serang, dan itu menguntungkan dari konten-konten kreator itu tersebut. Dan apa yang didapatkan dari kedua negara ini? Tidak ada dapat hasilnya apa-apa, kecuali nanti polisi-polisi akan disibukkan untuk membuat list nama-nama konten kreator ini. Adakah dia baik, adakah dia tak baik, adakah dia selamat atau tidak selamat. Itu akan menjadi kerja polis di Indonesia dan Malaysia ini untuk menapis segala maklumat itu. Tetapi asasnya dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan harus bertemu di antara kedua negara ini, Indonesia dan Malaysia. Kita tinggalkan sajalah itu Singapura ya, karena Singapura memang tidak ada sejarah ya. Ya, kalau ingin melihat sejarah Singapura ya kita lihat Pulau Pinang dan Kuala Lumpur saja ya. Itu modern ya. Itu sejarahnya ya, bagaimana kebangkitan selepas kemerdekaan, itu saja ya. Kalau dari sejarahnya nggak ada ya. Oke. Mungkin dari kerajaan Johor juga ya,
perlu selalu berkunjung ke Batam ya, karena cara bercakap juga sama, dekat juga pula ya. Tolong buatkanlah kerajaan Malaysia dan Indonesia ini, buatkanlah jembatan yang menghubungkan Johor dan Batam itu, supaya walaupun kita tidak boleh bersatu di dalam ideologi ya, tetapi rakyat itu akan bersatu secara natural, karena datangnya rakyat Malaysia ke Indonesia, datangnya rakyat Indonesia ke Malaysia itu menjadi salah satu daya tarik dan menguntungkan kedua-dua belah negara ya. Semakin senang keluar masuk, tetapi harus dengan kontrol yang sangat teliti ya, maka akan lagi rancak perekonomian ini. Ekonomi ini kita kembangkan dari negara tetangga ke negara tetangga saja ya. Tidak perlu kita mengandalkan investor besar dari luar yang seperti Tesla masuk ke Malaysia. Jadi yang diuntungkan juga negara Malaysia saja, tetapi peradaban dari masyarakat itu ya masih terpecah ya, karena mereka akan macam saya. Oh, saya suka di Malaysia karena gajinya tinggi, karena ringgit naik. Tetapi apa kebaikan untuk anak saya? Jadi selepas saya pulang ke Indonesia nanti, anak saya pun tak pernah tengok Malaysia, jadi akan terputus di tengah jalan. Seperti itu. Jadi kemahuan saya itu supaya kita menjadi, walaupun berbeda negara, tetapi kita boleh menjadi seolah-olah perasaan kita, naluri kita itu, kita ini tidak ada penghalang ya. Kalau nak pergi Malaysia dari Johor, tak perlu kita susah-susah, kita ada jembatan. Kalau kita mau masuk dari Pulau Pinang ya, dari Pulau Pinang ke Aceh, buatkan jembatan. Sebenarnya kalau ada kerjasama yang baik, ini bisa diwujudkan ya. Oke, dari mata uang juga. Nah, mata uang ini kalau orang Indonesia ke Malaysia ya, kita gunakanlah mata uang yang boleh digunakan kedua-dua belah negara. Wah, ini dengan cara seperti ini maka kita tidak perlu lagi untuk menjadi negara yang bersaing ya. Kita akan lebih cepat maju ya kalau kita sama-sama menggunakan mata uang ya. Kita gunakan uang ringgit lah ya. Indonesia dulu juga menggunakan ringgit ya. Tetapi sekarang Indonesia menjadi rupiah, Malaysia kekal sebagai mata uang ringgit ya. Sepertinya Indonesia itu dulu juga mata uangnya juga ringgit ya, bukan rupiah ya. Begitulah yang saya pahami. Kalau ada kesilapan, mohon sahabat komen ya, karena penonton saya ini ada yang sudah berumur ya, sudah tua, dan ada juga yang benar-benar beliau mengikuti video saya ini dengan keilmuan mereka ya. Mereka faham apa yang saya bawakan, mereka tahu lebih jauh apa yang saya rungkai di dalam video-video saya ini. Kadang-kadang ada yang meluak, ada yang benci dengan melihat video-video saya, apa yang saya percakapkan ini, karena ketidaktahuan mereka apa sih sebenarnya narasi yang ingin dibawa oleh channel jalan-jalan ini. Itu karena ketidakfahaman mereka ya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak boleh bercakap di depan kamera dengan membawa buku dan seolah-olah saya seorang yang bijak pandai memberikan tentang menggurui seseorang. Tak boleh, karena tidak layak ya. Saya hanya orang kampung yang datang ke Malaysia, tapi dengan sebelum datang ke Malaysia itu saya memang banyak suka sangat dengan buku-buku sejarah, dan buku-buku sejarah yang saya miliki dari sekolah saya bawa ke Malaysia. Dan bila saya datang ke Merbuk ya, di UiTM Merbuk ya, itu saya pernah salah satu hari ya, dalam masa itu UiTM Merbuk itu membuang semua buku-buku sejarah itu. Saya bawa semua, saya simpan, dan akhirnya saya baca. Pembuangan buku itu bukan ya karena sudah berganti kurikulum. Itu buku-buku itu entah bagaimana dari perpustakaan itu
saya mendapat informasi dari teman saya pada tahun 2008 ya, itu dibeli buku-buku itu dan akan dijual di tempat recycle ya. Tetapi saya pilih buku-buku mana yang mungkin sama. Akhirnya saya pilih buku kurikulum itu, saya pilih dan akhirnya memang sama lah. Kita ini adalah dari kosakata yang sama, yaitu Melayu, dan kita ini adalah serumpun, dan kita ini adalah saudara seagama dan setanah air. Karena apa? Karena kita hanya berbatasan dengan laut-laut kecil yang dekat, pulau-pulau kecil yang dekat. Kita tidak jauh, tetapi kita dijauhkan. Kita tidak kecil, tetapi dikecilkan. Kita mempunyai peradaban yang besar di bumi Nusantara ini. Kita bukan kecil, tapi kita dikecilkan ya. Kita mempunyai peradaban yang besar di bumi Nusantara ini. Kerajaan di Tanah Jawa, di Semenanjung, di semuanya, kerajaan-kerajaan di Sabah Sarawak, Filipina, Kamboja, itu adalah kerajaan-kerajaan yang pernah wujud dan pernah bersatu apabila kerajaan Kesultanan Negeri Kedah di bawah Kesultanan Utsmani pernah diserang oleh tentara Laigor, dan kerajaan-kerajaan bersatu dari Palembang, dari Sumatera, dari Aceh, dari Majapahit, dari kerajaan Singosari, dari Angkling Dharma ya. Semuanya pernah datang dan berlabuh di Pulau Bidan di daerah Yan sebelum mereka masuk untuk membantu Kesultanan Negeri Kedah pada suatu ketika dahulu. Dan bukti-bukti tersebut ada sehingga hari ini. Bagaimana saya mengatakan ada? Karena saya datang di negeri Perlis juga. Ada peninggalan peralatan-peralatan perang kerajaan-kerajaan Aceh yang disimpan di Museum Negeri Perlis, dan peralatan-peralatan yang lain, dan nama-nama yang ada di perkampungan-perkampungan di negeri Kedah itu sama kampung-kampung yang ada di Tanah Jawa, Sumatera, dan banyak lagi. Dan tidak mungkin ini satu kebetulan, tetapi memang adanya orang tersebut datang. Bahkan seni-seni silat yang saya lihat dari Kelantan itu seperti Tok Jerat ya. Seni-seni silat itu sama dengan seni-seni silat yang ada di perkampungan di Tuban, di negeri saya ya. Sama, langkahnya sama. Yang di sini disebut sebagai pulut, silat pulut, ataupun biasanya pencak silat kalau di tempat saya. Di sini pencak silat, tetapi diambil nama dari guru yang mereka belajar itu ya. Kalau Tok Jerat itu mungkin namanya Tok Jerat ya, kalau yang lain-lain. Tetapi apabila dipertontonkan di depan saya itu, maka langkah-langkah kakinya, kuda-kudanya, pandangan matanya, tangannya itu sama dengan yang ada di daerah Jawa. Dan alur musiknya itu, gendang-gendang yang mereka gunakan juga sama. Tetapi yang tidak sama adalah dari tiupan, apa itu namanya ya, macam seruling ya, itu nggak sama. Kalau di tempat saya nggak sama. Nah, itu saja yang membedakan ya. Karena mungkin irama dari Kesultanan Melayu dengan kerajaan-kerajaan kecil di Tanah Jawa itu lebih cenderung kepada musik gonggong dan gamelan. Tetapi juga sama di Malaysia tidak ada. Tapi dari alurnya, silat-silat yang mereka gunakan itu sama, jurus-jurusnya sama. Baik teman-teman, terima kasih panjang video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.